namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Mentari pagi kembali menyinari dusun Sumbersari, Desa Sumberkarang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menebarkan kehangatan yang sama bagi semua penduduknya. Tak terkecuali di rumah reot berbilik bambu ini. Sampai sang kepala keluarga tak lagi muda. Usianya kini telah menginjak 60 tahun. Meski demikian, di sisa tenaga tuanya, ia tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Nafkah untuk istri dan 2 anaknya yang masih sekolah. Dan karena alasan ekonomi ini pula lah, mereka harus mendorong putri tertuanya, Azizah, untuk menikah. Tak lain agar terbebas dari himpitan beban nafkah dan hutang yang semakin menumpuk. Dengan sebongkah harap, lelaki setengah baya ini mantap melangkahkan kakinya menjemput rezeki yang harus diraih. Panas yang menyengat tidak menjadi penghalang, selama semangat masih dimiliki dalam tubuh rentanya. Di lahan kecil milik tetangganya inilah sampai mengais rezeki, memerah seluruh tenaga dan kemampuan sebagai buruh pembuat batu bata. Ia dulu pernah bekerja sebagai buruh proyek di Sumatera. Namun jauh dari keluarga membuatnya tak betah dan memilih untuk pulang dan bekerja serabutan di desanya sendiri. Nggih mboten cukup, jelas mboten cukup. Wong kula nggih sering nganggur daripada seumpami mboten boto. Kan mreman ngeten iki kan mboten dereng wonten musime macul cara tiyang jaler. Anepun musim nandur pari nggih kula nggih kadang-kadang nggih nek wonten sing ngengken nggih mreman macul nggih. Sing makne mreman tandur. Meski tampak sepele, pekerjaan yang dilakoni lelaki tua ini sebenarnya tidak mudah. Untuk membuat batu bata, hal pertama yang harus ia lakukan adalah membuat adonan tanah liat. Pemilihan tanah harus tepat karena jenis dan kandungan tanah juga mempengaruhi hasil bata yang diproduksi. Tanah yang dipakai untuk membuat batu bata adalah tanah yang tidak terlalu banyak mengandung pasir. Karena pasir bisa membuat bata menjadi rapuh atau mudah patah. Sekam padi ditambahkan sampai ke dalam adonan tanah. Penambahan sekam padi pada adonan membuat bata menjadi ringan dan tidak mudah retak. Terakhir adalah penambahan abu sekam sisa pembakaran bata. Pencampuran adonan haruslah dengan takaran yang tepat, karena apabila adonan terlalu lembek, maka batu bata tidak akan bisa dicetak. Abu juga berfungsi agar adonan tanah liat ini nantinya tidak lengket saat proses pencetakan. Agar tercampur rata, adonan lalu dihaluskan dengan menggunakan cangkul. Bila sudah halus, adonan ini selanjutnya disebut sebagai lempung. Sedikit demi sedikit lempung kemudian dibentuk persegi dengan cetakan khusus. Menjadi balok-balok persegi bentuk khas dari batu bata. Upah yang diterima Pak Sampe dihitung berdasarkan banyaknya batu-batu yang ia hasilkan.
Per 1.000 batu bata, ia mendapatkan upah sebesar Rp100.000. Dengan tenaga tuanya, dalam sehari sampai hanya sanggup membuat 400 buah batu bata. Prihatin dengan kondisi keluarganya, Arianto anak lelakinya tak ingin berdiam diri. Sepulang sekolah, murid kelas 8 sekolah menengah pertama ini turun tangan membantu sang ayah. Kepikiran mas, mungkin sinten akan panganan. Nek mboten kula, nek mboten enten bapak nggih sinten sing golekaken panganan. Dengan bantuan tenaga Ari, demikian ia biasa dipanggil, keluarga ini bisa menghasilkan 7-800 bata per hari. Dan bisa bertambah lagi saat Ari ikut membantu sepanjang hari di libur sekolah. Sehingga lebih banyak uang yang mereka peroleh tiap minggunya. Di tengah kondisi kesehatan yang tidak stabil, Sri berupaya menjalankan fungsinya sebagai seorang ibu rumah tangga. Setidaknya ia bisa tetap menyediakan makanan yang terbaik bagi keluarganya. Meski untuk itu, ia harus berhemat dan memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Daun singkong ini termasuk bahan andalan wanita setengah baya ini untuk diolah sehari-hari. Karena memang hanya inilah bahan yang bisa ia manfaatkan secara cuma-cuma dari halamannya. Daun-daun singkong ini akan ia buat menjadi urap, hingga hanya perlu direbus terlebih dulu agar lunak dan empuk. Ia membutuhkan pula tambahan beberapa jenis bumbu dan bahan sederhana untuk mengolahnya, seperti cabai rawit, bawang putih, garam, gula, daun jeruk, jahe, dan juga terasi sebagai penyedap. Kelapa parut pun ditambahkan. Tidak lupa biji lamtoro atau petai Cina sebagai penambah cita rasa masakan ini. Daun singkong yang telah empuk kemudian ditiriskan dan dirajang. Dan diaduk sampai semuanya tercampur sempurna. Dengan bekal yang dibawa si bungsu Desi, mereka mencoba memulihkan tenaga. Meski dengan menu seadanya yang bisa mereka nikmati, namun ini menjadi berkah yang sangat mereka syukuri. Bahu-membahu, ayah dan anak ini kembali mencetak lempung yang tersisa. Mengabaikan rasa dingin dan basah akibat derasnya hujan yang mengguyur. Mereka hanya berharap ada lembaran rupiah yang menjadi buah manis dari kerja keras dan keringat mereka. Boten saged nentokaken soalnya botone kan setiap borongan. Kadang-kadang boten saged mari sehari ya, kadang 2 hari, 3 hari ya. Boten nek cuacane panas nggih gelis. Nek cuacane surem terus pundi malih mboten saged cepet. Tak pernah terlintas sedikit pun di benak Arianto untuk mengeluh.
Baginya dengan membantu sang ayah, ia bisa meringankan sedikit beban hidup yang dipikul ayahnya. Ia patut bersyukur karena ia masih mengecap pendidikan di jenjang menengah pertama. Padahal ia tahu betul kondisi ekonomi keluarganya teramat jauh dari cukup. Nek kula pindah di polisi, ingin sukses membahagiakan kedua orang tua dan adik-adik saya, kalau bisa kakak saya. Batu bata yang telah dicetak disusun sedemikian rupa dan dibiarkan hingga kering, mengeras di bawah terik matahari. Di saat cuaca bersahabat, hanya perlu 1-2 hari agar bata siap dibakar. Namun tak jarang hujan turun dan membuat pengeringan batu bata menjadi lebih lama. Apabila bata telah kering, proses akhir adalah pembakaran. Dipanaskan dengan suhu tinggi hingga bata mengeras. Pembakaran biasanya dilakukan di dalam tanur-tanur tertutup seperti ini, agar api tidak menyebar dan bisa dengan merata memanaskan bata di dalamnya.